Boulders, if it was ever hard to move, she turned the rain to a rainbow when I was. Tapi sanggup renang. Tapi bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar. Habis madu sepati buah,
salut padamu, kau sakit setia setampai diriku, juga meninggalkanku. Biarkan kau nikmati dirinya, puaskanlah hatimu dengan hartanya. Ku sadar aku manusia sengsara, tak punya apa-apa, tapi hidupku penuh cinta. Tapi inilah aku kan menikmati hidupku, wanita masih banyak yang menunggu. Aku salut padamu, kau sakit setia setampai diriku, sudah meninggalkanku. Tapi inilah aku kan ku nikmati hidupku, wanita masih banyak yang menunggu. Aku salut padamu, kau sakit setia setampai diriku, sudah meninggalkanku. Meski kami selalu dikucilkan, kami tak pernah berhenti untuk membuktikan kepada semua orang yang selalu menganggap diri kami sampah. Kami kan buktikan mereka. Tatap dunia, terasa perih luka di dada. Pertempuran manusia yang buta, indahnya perbedaan. Oh indahnya, ku bisa, engkau pun bisa melupakan kebencian yang ada. Bersama kita terluka, bersama kita bisa tertawa dan tertawa. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Jika satu tetap kuat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Bayangkan dan senyumlah, mahkota emas tiada artinya. Ketika raja dan ratu, pemimpin dunia semua bersatu dan bersatu. Ayo bangun dunia di dalam perbedaan. Jika satu tetap kuat kita bersinar. Harus percaya tak ada yang sempurna dan dunia kembali tertawa. Jabat erat tanganku kawan, kau tak akan pernah sendiri. Hancurkan dendam dengan cinta di dada untuk semua manusia. Dunia dalam perbedaan, jika satu tetap kuat kita bersinar.
Resah ingin berkata, aku peduli. Yang kau lihat selalu salah, selalu salah. Tiada berubah dan kau minta berubahlah. Ku akan berubah seiring waktu. Oh sabarlah sayang, ku pasti akan berubah. Entah, entah sampai kapan aku begini, ku berubah maupun berubah. Ku akan berubah. Aku pasti akan berubah. Namun kapankah itu? Aku pasti akan berubah seiring waktu. Dan oh sabarlah sayang, aku pasti akan berubah. Namun kapankah itu? Takkan tahu, katakan tahu, katakan tahu. Kau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam.
dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh, agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Barokat. Selamat pagi. Salam sejahtera kita semua. Setelah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kumpul bercurah limpahkan kepada junjungan kita jaya dan diberi selanjutnya. Meskipun demikian, saya harapkan teman-teman tetap bersemangat mengikuti LKM di pagi hari. Saya harap juga semua teman-teman pada siap pada mengikuti LKM pertemuan ini yang bertema tentang metode diskusi. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, ada pepatah mengatakan, maka tak sayang. Oleh karena itu, kita perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama Teteh Irma Purnamasari, Teteh dari Biro Keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi, periode 2022. Nah, untuk sesi pemaparan materi ini, kita akan dipandu oleh moderator. Kepada Bang Fauzi Ahmad Jaidan, saya persilahkan.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Teh Irma yang telah mempersilahkan saya untuk memandu acara LKM hari ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fauzi Ahmad Jaidan dari Departemen Pendidikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi periode 2022. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan pemateri yang sangat luar biasa dan alhamdulillahnya sudah ada di samping saya, yaitu Teh Alija Aminatul Haya yang akan memaparkan materi mengenai metode diskusi. Baik Teh Alija, bagaimana kabarnya? Cek. Ada suaranya? Ada ya? Baik. Mungkin manggilnya Ica aja kali ya. Oh, iya. Agak susah kayak ngomong Aliza. Baik Teh Ica, Baik. bagaimana kabarnya Teh? Baik. Buat kesibukan sekarang ini apa Teh? Kesibukannya gitu-gitu. Nyibuk-nyibukin diri. Makasih loh ini BEM udah bikin saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga Teh atas ketersediaannya untuk datang ke sini untuk memaparkan metode diskusi. Namun sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV-nya ya Teh. Operator mohon dibantu untuk menampilkan CV-nya. Bisa teman-teman bisa dilihat di layarnya, ini merupakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Nama beliau adalah Alija Aminatul Haya. Beliau lahir di Kuningan 8 Agustus tahun 2000 dengan kontak telepon 0853 2248 8814 dengan emailnya alija.ica@gmail.com. Bagi teman-teman yang ingin memfollow akun Instagramnya juga bisa dengan username @alija. Riwayat pendidikan beliau yaitu SDN 1 Cirahayu, SMPN 1 Luragung, SMAN 1 Kuningan, dan beliau sekarang berkuliah di Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Pengalaman organisasi beliau juga sangatlah banyak. Itu yang pertama pengurus OSIS SMP 1 Luragung tahun 2013 sampai 2014. LITEF atau latihan dan evaluasi pramuka SMAN 1 Kuningan tahun 2016 sampai tahun 2017. Kepala Departemen Kastrat BEM FT Unsil periode 2020, Ketua Himpunan Mahasiswa Informatika tahun 2021, Sekretaris Bidang Pendidikan sampai tahun 2023. Baik Teh, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Teh Ica untuk memaparkan materinya mengenai metode diskusi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Tadi siapa namanya? Uji. Uji. Kayaknya agak grogi. Soalnya nanya kabar aja harus baca dulu teks. Oke, terima kasih Pak Uji. Sebelumnya saya sapa dulu mungkin ya adik-adik semuanya. Gimana nih kabarnya di LKM kedua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan semoga hari ini kita semua diberkati untuk mendapatkan materi ya. Jadi saya di sini bukan karena memang lebih daripada
ya. Saya juga di sini masih pada belajar. Makanya ayo kita belajar bareng-bareng. Hari ini saya dipercaya untuk memaparkan materi mengenai metode diskusi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi dalam acara latihan kepemimpinan mahasiswa. Ya, terima kasih kepada BMFT. Mungkin bisa langsung ditampilkan aja PowerPoint-nya. Untuk adik-adik sekalian, saya mohon untuk membuka telinga lah selebar-lebarnya, mengosongkan pikiran, kita isi bareng-bareng dengan materi ini. Oke, dan teman-teman siap-siap ya. Di sini saya nggak mau metode ceramah, saya maunya di sini kita interaksi aja. Saya juga pengen tahu pemahaman teman-teman mengenai diskusi itu apa, karena berbanding lurus ya dengan tema dari LKM kali ini, ya dengan menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang bernalar kritis serta solutif dalam berorganisasi. Ini benar-benar relatable dengan materi hari ini gitu. Teman-teman udah nyiapin catatannya kan? Oke, PPT-nya bisa langsung di next aja. Oke, di sini menjelaskan dulu mungkin ya. Ini saya ngambilnya dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana diskusi ini adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran, ya, untuk memecahkan suatu masalah. Kita bedah dulu ya, kita bedah dulu perihal pertemuan ilmiah. Nah, ilmiah di sini adalah secara keilmuan mungkin ya, secara pengetahuan atau ada kaidahnya gitu. Nah, pertemuan ilmiah bisa diartikan sebagai pertemuan yang memang direncanakan. Direncanakan dari apa aja? Direncanakan dari waktu, dari pembahasannya apa, tempat, dan rincian-rincian yang lainnya. Kemudian untuk bertukar pikiran, nah bertukar pikiran di sini diskusi dihadiri oleh 2 atau 3 orang atau bahkan puluhan, bahkan ratusan orang. Ya, ada 4 ciri diskusi. Yang pertama, terdiri dari lebih dari 1 orang, ya bisa 2, 3 orang, 4 ataupun puluhan bahkan ratusan orang. Kemudian yang kedua itu adanya permasalahan. Makanya di sini pengertian dari diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Karena diskusi itu tidak akan pernah hadir tanpa adanya masalah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adanya pemimpin diskusi. Ya mungkin moderator lah ya kalau di sini gitu kan. Terus yang terakhir itu adanya proses tukar pikiran atau tukar pendapat atau tukar argumen, tukar pengalaman dan sebagainya itu. Jadi ada 4 ciri ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ada pengertian diskusi secara jelas ya. Jadi pengertian diskusi di sini yaitu proses tukar menukar informasi seperti yang tadi saya sampaikan dalam 4 ciri diskusi, proses tukar menukar informasi, pendapat dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama yang jelas dan teliti. Nah,
proses tukar menukar informasi tadi kan udah dijelaskan juga kan, dapat unsur pengalaman secara teratur. Maksud dari unsur-unsur pengalaman secara teratur itu jadi pengalaman yang ilmiah, pengalaman yang emang relatable dengan topik pembicaraan diskusi saat itu, dengan maksud untuk mendapatkan pengertian bersama. Bersama itu maksudnya orang-orang yang hadir pada diskusi saat itu untuk lebih jelas. Karena saya di sini tugaskan untuk pengertian metode diskusi. Di sini pengertian metode diskusi yaitu cara penyajiannya sebuah diskusi. Nah, jadi nanti akan saya jelaskan perihal cara penyajian diskusi itu seperti apa aja sih. Nah, teman-teman mungkin apa ya, bertanyalah gitu, kenapa kok harus ada diskusi? Kenapa kok harus ada materi diskusi dalam LKM Fakultas Teknik? Jadi gini teman-teman, sebagai mahasiswa teknik ya, menurut saya harus kita peka terhadap lingkungan. Seperti contohnya gini, ketika coffee break di bulan apa? Kemarin di Kemarin bulan apa? November. November. Ketika ada acara coffee break ya, berarti kan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik itu memberikan sebuah wadah, teman-teman untuk berdiskusi pada saat itu, gitu kan. Berarti oh apa nih? Tadi kan saya bilang diskusi itu adanya permasalahan untuk mencari solusi. Berarti di Fakultas Teknik itu ada permasalahan. Kita sebagai mahasiswa teknik harus tahu apa sih permasalahan di kita. Kan? Apakah nanti akan berdampak ke kita? Apakah nanti permasalahannya itu akan melebar atau tidak? Gitu. Kira-kira jangka waktunya bertahan masalah itu berapa lama? Apa yang bisa membuat masalah ini terselesaikan? Seperti itu ya. Jadi sebagai mahasiswa teknik, saat ini Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik memberikan wadah gitu ya, menyajikan wadah teman-teman untuk mempelajari apa itu diskusi. Manfaatnya ya seperti tema di belakang gitu kan, untuk jiwa pemimpin yang kritis kayak gitu. Dalam diskusi kan ada yang dalam diskusi itu pasti ada yang namanya debat, yang adanya perdebatan. Perdebatannya seperti apa aja, adu argumen, kemudian adu pemikiran, adu pemahaman, tapi perdebatan yang sehat. Gitu. Maksudnya seperti apa ya? Sehat itu sesuai etikanya gitu. Nanti kita diskusi di akhir. Bisa dilanjutkan aja. Oke. Tujuan dari berdiskusi. Satu-satunya tujuan diskusi adalah udah sampai sana doang. Nggak ada lagi tujuan berdiskusi itu. Kalau misalkan enggak saya diskusinya mendapatkan ilmu dan lain sebagainya, itu mungkin tujuan berdiskusi secara personal ya. Tapi secara teoritisnya tujuan berdiskusi itu yang mencari dengan pertukaran pikiran tersebut kita harus menumbuhkan satu solusi gitu. Nah, ada berdiskusi, ada musyawarah. Perbedaan daripada diskusi dan juga musyawarah, kalau misalkan musyawarah itu harus berakhir dengan mufakat. Ya, harus adanya kesepakatan, harus adanya satu pernyataan yang oke, kita setujui bersama seperti itu. Nah, kalau misalkan berdiskusi ini solusinya bukan mufakat. Jadi memang tidak berbentuk pernyataan yang disetujui pun tidak apa-apa. Cuman berakhir dengan solusi. Perbedaan daripada diskusi dan juga itu. Oke, kita masuk dalam bentuk-bentuk metode diskusi. Mungkin di sini saya hanya akan menyampaikan secara singkat ya. Apa itu metode-metode atau bentuk-bentuk metode diskusi yang seringkali ditemui lah di lingkungan kita di teknik. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini diskusi yang paling sederhana di sini.
Kenapa sederhana? Karena di sini dilakukan secara non formal ya untuk diskusi kelompok non formal, kemudian bisa dilakukan hanya 4 orang mungkin ya, 4 sampai 6 orang gitu atau 10 orang. Pokoknya dia hanya kelompok-kelompok saja, makanya disebutnya diskusi kelompok. Nah, selanjutnya diskusi panel. Kalau untuk diskusi panel itu lebih jelasnya tuh seperti apa ya? Kalau teman-teman suka nonton Mata Najwa, ya di sana adanya lingkaran, ya biasanya diskusinya berbentuknya lingkaran, kemudian pasti dipimpin oleh moderator, tapi audiens tidak diperkenankan untuk tanya jawab, hanya antara moderator dan juga apa ya panelis ya atau pembicara, seperti itu. Nah, kalau seminar ini biasanya dilakukan secara formal, ya, formal, kemudian audiensnya mendapatkan sertifikat, biasanya benefitnya entah sertifikat ataukah merchandise dan lain sebagainya, biasanya seperti itu. Kemudian kalau seminar ini adanya tanya jawab gitu kan antara audiens dan juga pemateri gitu. Biasanya membahas suatu topik. Jadi seminar ini seperti diskusi panel, tapi hanya saja ada interaksi antara audiens dan juga pembicara. Nah, kalau simposium ini tuh sama diskusi juga seperti diskusi panel, cuman di sini pembicaranya itu ada beberapa. Di pembahasannya tetap menyatu, tetap satu pembahasan sama, cuman pembicaranya banyak, misalkan dari apa, misalkan dari ahli politik, misalkan ahli sosial kah, dan kalau lokakarya atau workshop, teman-teman yang pernah main ke teknik pasti tahu kita di sini ada ruang workshop ya. Itu khusus untuk mahasiswa tingkat akhir dalam apa ya menyusun penelitiannya. Jadi lokakarya ini tuh diskusi juga sama, dia bisa berbentuk kecil, bisa berbentuk besar, tapi hasil akhirnya itu karya. Hasil akhirnya tuh karya, jadi ada hal yang bisa digunakan oleh audiens, bisa digunakan oleh orang-orang yang memang itu dalam cara. Makanya ada ruang workshop ya untuk tempat berdiskusi yang akhirnya menghasilkan karya, menghasilkan penelitiannya. Nah, kongres, kalau kongres itu sama juga hanya saja beda subjek. Jadi kalau kongres itu biasanya subjeknya tokoh politik, tokoh sosial, profesi, kayak misalkan dibandingkan ya, kayak kongres, ya kak, kongres Indonesia dan nah itu berarti tokoh-tokoh yang ada di dalamnya orang-orang yang selanjutnya konferensi. Ini agak berbeda. Jadi konferensi itu dilakukan bisa untuk memberikan pemahaman, memberikan apa ya, kalau konferensi itu ya informasi lah ya dari personal atau dari kelompok tersebut, tapi berakhir pada penerimaan publik gitu. Jadi kayak misalkan ada orang nih kan melakukan sesuatu terus dia melakukan konferensi pers, berarti kan konferensi dihadiri oleh para jurnalis, wartawan dan sebagainya, orang-orang pers. Kemudian dia menyampaikan informasi permasalahannya juga, tujuannya ya untuk diterima oleh publik. Kemudian kalau adik-adik pernah ikut coffee break ya, coffee break. Kalau pernah ikut coffee break bentukannya seperti itu. Jadi kalau Sarasehan ini, kalau seminar yang lain kan perlu adanya pemimpin diskusi kan. Kalau Sarasehan itu dia audiens langsung bertanya ke pembicara. Jadi
tanpa perlu mengarahkan pada satu pembahasan saja kalau saya rasain seperti itu. Jadi pembahasannya boleh bebas, orang yang datangnya pun boleh bebas, gitu. Tinggal bertanya pada pembicara. Gitu. Kalau untuk bentuk-bentuk diskusi sebetulnya semuanya sama saja. Kan. Mungkin nanti pas mentoring ada ya untuk sesi diskusi kelompok seperti itu mungkin ya. Ada tuh. Ya, nah teman-teman nanti apa yang telah saya sampaikan dan nanti teman-teman kita ada sesi diskusi juga ya, tanya jawab gitu. Silahkan untuk nanti mentoring teman-teman mempraktekannya gitu bentuknya entah diskusi apapun lah, misalkan lagi happening sekarang diskusi perihal RUU-KUHP misalkan, kira-kira kita bakal tetap negara demokrasi atau kita akan seperti Amerika Serikat nih misalkan gitu ya, per distriknya punya kepalanya sendiri, karena kan kita udah tidak bisa ibaratnya bersuara gitu kan, dan lain sebagainya. Atau misalkan membahas perihal RUU KS yang tahun kita booming gitu, kira-kira emang korbannya perempuan aja kah atau korbannya laki-laki juga bisa atau hanya orang-orang dewasa, anak kecil juga bisa atau tidak. Diskusi-diskusi seperti itu teman-teman bisa apa ya mengasah daya pikir, mengasah pemahaman kita terhadap sesuatu dan juga menambah apa ya tingkat kritis teman gitu kan. Mungkin kalau misalkan dalam akademik, teman-teman di informatika ada juga tuh hitung-hitungannya, sipil juga ada hitung-hitungannya, elektro juga ada hitung-hitungannya. Itu kan berarti teman-teman memang di teknik itu diharuskan untuk kritis. Nah, cuman karena kita di sini adalah berorganisasi, artinya kita harus kritis pada tempatnya juga kan. Kalau misalkan dalam akademik, kita kritis terhadap mata kuliah. Ketika berorganisasi, kita kritis terhadap suatu permasalahan yang apa namanya bisa relatable, bisa permasalahan yang baru kita temui atau sudah lama kita temui tapi belum pernah kita bahas. Menjadi seorang organisasi, menjadi seorang pemimpin itu kita harus peka ya, kita harus peka terhadap keadaan lingkungan sekitar. Setidaknya minimalnya itu kamu tahu permasalahan, atau kamu tahu siapalah nama teman kamu di pinggir kamu siapa. Itu juga udah termasuk peka gitu kan. Nah selanjutnya bahas etika ya, etika dalam berdiskusi. Etika berdiskusi sebenarnya simpel ya, simpel. Ini juga etika yang sering ditanamkan oleh teknik dalam proses pengkaderannya, baik itu mungkin di jurusan masing-masing, di fakultas pun sama. Jadi etika berdiskusi yaitu yang pertama berpendapat secara ilmiah. Ya. Ilmiah sini berarti secara ilmu pengetahuan, secara apa ya? Secara apa ya? Pokoknya secara pengetahuan lah, pengetahuan teman gitu ya, berpendapat secara ilmiah. Kemudian melakukan penyampaian dengan baik dan santun. Nah ini juga penting, ini juga perlu. Karena diskusi tidak akan berjalan baik kalau misalkan ada yang emosi, ada yang naik hitam. Kemudian yang selanjutnya menghargai yang tidak memotong, ya, tidak memotong pembicara. Ada yang sudah tempatnya, ada yang sedang memberikan sebuah pemahaman, ya. Itu tidak dipotong. Ya. Terus kemudian tidak menyinggung atau tidak masuk ke dalam ranah personal. Kayak misalkan ada yang lagi memberikan pendapat, gitu kan. Terus kita nggak suka nih, terus kita malah menyerang personalnya, kita membahas kesalahannya. Nah itu nggak boleh dalam. Jadi ini poin ketiga itu menghargai yang sedang berdiskusi. Yang terakhir itu tidak memaksa. Nah, karena di sini tadi saya bilang kalau diskusi itu berbeda dari tidak. Kalau itu kita menyampaikan pendapat, nah tidak maksudkan pendapat, kayak misalkan pendapat saya ini terus tidak jalan, itu ya tidak apa, nggak perlu sama-sama
sama ngotot gitu. Kita tinggal sama-sama bedah aja, mungkin kamu bisa bertanya, apa pembicara bisa itu dasarnya apa pemikirannya, kemudian dapat dari mana, bisa gitu. Jadi lebih ke pengetahuan. Selanjutnya mungkin kita langsung ke tanya jawab aja mungkin ya. Di sini aku nggak mau yang mau nanyanya laki-laki ya. Saya harus ada perempuan, terus harus aktif juga untuk bertanya. Dan di sini sekali lagi ya, bukan karena saya paling apa ya paling bisa mungkin ya di sini ya. Sama-sama belajar kita juga kalau misalkan ada salah-salah ya itu teman-teman juga kan ada yang mau bertanya, tapi nanti saya juga mau bertanya ya. Saya juga mau bertanya. Jadi teman-teman siap-siap aja, apalagi yang tidak on cam kelihatan dari sini. Jadi kayaknya bakal saya tanya juga yang tidak on cam. Terima kasih. Baik, materi yang disampaikan tadi sama Teh Ica itu sangat luar biasa ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya beri kesempatan bertanya untuk 2 orang penanya pertama. Untuk yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Baik, untuk Gary Nugraha bisa on mic. Siap Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Gert Nugraha dari kelompok 2 dari Informatika. Izin bertanya, kalau misalkan ada sekelompok mahasiswa yang ingin mengadakan diskusi yang kedua, karena di diskusi pertama itu pendapatnya saling bertentangan, dan apabila ada yang ngasih solusi satu, pihak keduanya nggak setuju. Jadi apa yang harus dilakukan agar di diskusi kedua itu mereka mendapatkan solusi, mungkin gitu Teh. Baik, bisa langsung dijawab. Langsung jawab ya. Terima kasih untuk Gary. Gimana caranya supaya lawan bicara itu yang nggak sependapat sama kita itu mendapatkan solusi kita bersama gitu. Ada tipsnya mungkin ya, ada triknya dalam berdiskusi. Caranya adalah kamu bedah aja apa yang dia bicarakan, gitu kan? Argumentasi dia kayak misalkan gini, oh saya nggak setuju nih misalkan, saya nggak setuju RUU KUHP disahkan misalkan, ya kenapa gitu? Kamu tanyakan terus tanyakan sampai akhirnya kalau emang beneran dia memiliki solusi yang baik gitu kan, ya kenapa tidak kita terima gitu. Tapi kalau misalkan emang dia ngomongnya asal jeplak doang tanpa dasar, tanpa entah dari mana sumbernya, entah dari buku mana, entah dari pembicara siapa yang berbicara gitu kan. Kamu boleh bedah hal tersebut. Enggak semua yang menurut kita benar memang benar, tidak semua apa yang lawan bicara kita katakan juga itu benar adanya. Itu makanya tadi saya bilang dalam diskusi itu adanya tukar pikiran gitu. Barangkali ada hal yang kosong di kita ternyata diisi oleh pembicara lain. Dan ternyata ada hal yang kosong di pembicara yang lain kita isi. Kayak misalkan kita jadi diskusi ini tuh bukan ajang kayak gue udah tahu gitu kan, terus lu nanya sama orang yang nggak tahu misalkan gitu. Kayak pengen kelihatan gue paling tahu, bukan. Diskusi itu bukan itu, tapi lebih ke tukar pikiran kayak misalkan gini. Misalkan saya concern pada permasalahan perempuan. Terus Fauzi concernnya ke permasalahan Pancasila, misalkan permasalahan demokrasi. Kita pikiran. Menurut saya dari kaum perempuan ini pesannya Fauzi, tapi secara demokrasi ini dalam hal ini yang kita kan diperlukan untuk dekat lah, bicara, dan bla 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 bla. Hanya ada karena menurut saya gitu ya, berdiskusi itu bukan ajang kayak
Ini gue tentang permasalahan ini misalkan, bukan seperti itu. Makanya adanya tips dari saya yaitu paling kamu bedah aja, kamu tanyakan sampai titik darah penghabisan ya. Sampai titik darah penghabisan. Maksudnya benar-benar kamu bedah kayak kamu tahu itu informasi dari mana, misalkan dari sebuah website dia baca. Websitenya apa? Website government atau bukan? Website pemerintah atau bukan? Oh bukan, dari kira-kira website bisa ada pertanggungjawaban atau tidak. Kamu bedah aja apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan. Kalau misalkan saya jadi lupa ini kan jadinya. Kalau misalkan ternyata enggak, dia salah, kamu sih tahu aja sebenarnya bikin ini menurut saya bikin begini. Seperti itu sih paling Ger. Ada ditanyain lagi gak? Jadi ini teh yang pertama teh bedah dulu, terus ditanyain kenapa dia nggak setuju sama pendapat kita gitu teh. Intinya bedah dulu. Ya seperti itu. Makasih teh. Oke Gary, terima kasih juga udah bertanya. Boleh Fauzi selanjutnya? Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, silakan aktifkan fitur raise hand. Untuk Muhammad Raka bisa mengaktifkan mikrofonnya. Sama on cam. Baik Bang, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raka Ghifari, anggota dari kelompok 2 dari jurusan Teknik Sipil. Mohon izin Bang, saya ingin bertanya. Untuk apakah dari Teteh ada tips untuk bagaimana caranya menjalankan sebuah diskusi yang menarik, interaktif dan efektif gitu Teh, sehingga diskusi dapat berjalan seefisien mungkin dan untuk solusi dapat segera diambil gitu dalam sebuah diskusi. Terima kasih Teh. Oke, terima kasih Raka. Baik, terima kasih Raka. Kalau dari saya pribadi, berdiskusi itu seperti ya di etika berdiskusi, ada yang namanya poin pertama itu secara ilmiah, artinya secara pengetahuan atau orang-orang yang memang concern, yang memang bertuju di topik tersebut gitu. Akan berdiskusi akan sedikit alot ya, akan sedikit sulit ketika kita berdiskusi dengan orang-orang yang tidak pada jalurnya gitu. Maksudnya kayak misalkan kamu nggak tertarik nih sama pembahasan tentang Kartini misalkan. Tapi kamu berbicara dengan orang patriarki itu akan sedikit alot pembahasannya karena kamu harus brainstorming yang benar-benar brainstorming kayak gitu. Jadi berdiskusilah dengan orang-orang yang memang mau berdiskusi perihal topik tersebut itu mungkin ya. Karena bukan saya kayak ya kan kita biar tahu pemahaman orang lain seperti ini. Iya, memang betul seperti itu. Tapi kita juga harus tahu orang itu mau atau tidak membahas perihal ini kan. Soalnya kalau misalkan kalau berdiskusi sama orang yang sebenarnya nggak mau membahas suatu topik diskusi tersebut gitu kan, itu sia-sia saja gitu kan. Kamu nggak akan dapat timbal baliknya, kamu nggak akan dapat responsnya, atau mungkin kamu tidak akan mendapatkan ilmu baru dari orang itu gitu kan. Kayak misalkan nih saya tadi kan contohkan saya membahas perempuan, misalkan Fauzi membahasnya tentang demokrasi gitu. Fauzi gak mau nih membahas peran perempuan di teknik misalkan. Tapi saya pengen dapat informasi tentang demokrasi di teknik itu, perempuan bersuara dan sebagainya kepada Fauzi. Tapi Fauzi gak mau misalkan gitu, ya udah, gak perlu kamu paksa gitu kan, karena kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu mau gitu. Kamu tidak akan melakukan brainstorming dengan Fauzi dengan baik kayak gitu. Jadi kalaupun emang misalkan mau berdiskusi dengan orang-orang yang ibaratnya lintas jalur mungkin ya, itu akan sedikit alot gitu. Kita ada yang namanya sebab akibat kan, kita ada resikonya. Jadi ya seperti itu. Jadi tips dari saya, berdiskusilah dengan orang yang memang concern dan mau membahas diskusi itu kayak gitu. Kayak misalkan contohnya gini lah,
dalam seminar ya. Biasanya kalau seminar kan diadakan oleh acaranya diadakan oleh suatu organisasi atau suatu perkumpulan atau instansi dan lain sebagainya. Nah, membahas misalkan penelitian insinyur siapa misalkan gitu. Nah, kalau itu kan diskusinya kita yang datang karena kita yang mau ilmunya kayak gitu. Nah, diskusi pun misalkan kelompok kecil ya, diskusi kelompok, ya itu juga sama, kita datang berbicara atau mendiskusikan sesuatu karena emang kita mau berdiskusi di sana kayak gitu. Tips dari saya sih itu, kalau misalkan emang dari Raka sendiri mau berdiskusi dengan orang yang lumayan apa ya, lintas jalur lah ya, berbeda banget lah, misalkan orangnya sangat-sangat independen misalkan gitu ya, itu ada resikonya juga, pembahasannya pasti bakal alot kayak gitu sih Raka kalau dari saya pribadi. Baik. Baik Teh, Jelas? ya terima kasih atas jawabannya. Siap Raka, terima kasih juga udah bertanya. Baik, buat teman-teman, karena waktu masih tersedia, bila buat Muhammad Aditya bisa aktifkan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Tek juga yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Darmawan, berasal dari kelompok 1 Prodi Informatika. Di sini saya ingin bertanya mengenai beberapa poin daripada diskusi ini. Untuk diskusi ini tadi dibahas bahwa dijadikan sebagai suatu sarana ataupun wadah untuk membahas suatu permasalahan. Nah, namun dalam faktanya, dalam sebuah diskusi ini ketika kita membahas suatu isu atau permasalahan, tidak menutup kemungkinan untuk terjadi sebuah konflik ataupun antara pro dan kontra itu semakin memuncak gitu. Istilahnya ada perdebatan gitu. Nah, hingga tidak tidak jarang juga perdebatan tersebut semakin menjadi tidak kondusif dalam diskusi tersebut. Nah, hingga akhirnya dia yang merasa kontra terhadap isu dari permasalahan tersebut, kemudian akhirnya karena berdasarkan diskusi tersebut masih sangat tidak kondusif, dia ngalah tuh. Ya udah, saya setuju. Padahal dalam sebuah diskusi itu untuk mencapai sebuah kata setuju harus berada dalam satu pemikiran yang sama, harus berada dalam satu jalan yang sama, bukan untuk mengalah gitu. Nah, tanggapan Teteh mengenai hal tersebut bagaimana sih? Baik, Aditya terima kasih ya. Tadi sudah saya sebutkan ya, ciri-ciri daripada diskusi itu salah satunya ada pemimpin diskusi ya. Ada moderator yang mengatur jalannya suatu diskusi. Nah, pemimpin diskusi ini tuh berhak untuk nge-cut mungkin ya, nge-cut orang yang keluar jalur pembicaraannya. Kayak misalkan kita lagi bahas apa, dia terlalu melebar, nah pemimpin diskusi ini tuh atau moderator itu bisa untuk mengembalikan forum pada semestinya kayak gitu. Nah, makanya dalam ciri diskusi itu kan harus adanya pemimpin diskusi kayak gitu ya. Jadi pemimpin diskusi ini tuh bisa memberikan suatu pemahaman. Itu memang ada ininya ya, ada ilmunya ya untuk pemimpin diskusi itu gimana caranya menghadapi orang seperti ini, gimana caranya menghadapi orang seperti ini kayak gitu. Itu juga perlu dipelajari oleh pemimpin diskusi. Jadi pemimpin diskusi itu tidak boleh ikut alur diskusi, kayak misalkan alur diskusi lagi panas nih, kanan kiri lagi ngobrol yang benar-benar pakai emosi, terus pemimpin diskusi cuman kayak kanan kiri kayak gitu. Nah, itu juga nggak boleh kalau pemimpin diskusi. Jadi pemimpin diskusi harus benar-benar ibaratnya mah wasit kali ya. Wasit kayak udah pembahasan sampai sini aja kayak gitu, atau silahkan yang berbicara, silahkan ini, silahkan itu. Makanya materi LKM yang kedua ini tentang diskusi itu supaya teman-teman di sini mahasiswa teknik tahu gitu kan bahwa diskusi itu ada etikanya loh gitu. Etikanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti tadi ya saya sampaikan kan etikanya harus mengatakan atau berbicara dengan baik, dengan santun,
santun, tidak untuk memotong pembicaraan orang lain, menghargai pembicara yang lain kayak gitu. Seperti itu sih. Nah, setelah ini ya teman-teman, coba teman-teman terapkan gitu. Kayak teman-teman udah mulai emosi. Nah, gimana caranya meregulasi emosi tersebut hingga mendapatkan atau bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik. Jadi kayak tetap emosi tapi tetap baik penyampaiannya kayak gitu. Itu juga ada seninya gitu. Dan nanti juga kalau misalkan teman-teman mungkin di sini ada yang aktif gitu dalam suatu pergerakan kah, aktif dalam suatu organisasi dalam apa ya berdiskusi kayak gitu. Teman-teman juga seiring berjalannya waktu akan tahu oh seninya berbicara seperti ini. Oh seninya mempengaruhi orang lain supaya dia setuju dengan diskusiannya kita seperti ini kayak gitu. Atau misalkan di lain waktu teman-teman ada yang menjadi dinobatkan lagi di apa ya diusungkan gitu ya menjadi pemimpin diskusi. Oh seperti ini toh caranya berbicara. Oh seperti ini ternyata menghadapi orang yang sedang emosi. Jangan sampai ada orang emosi pemimpin diskusi tuh dia malah kayak gimana saya juga bingung. Ya kenapa kamu jadi pemimpin diskusi kalau kamu bingung menghadapi hal tersebut gitu kan. Gitu makanya kalau dari saya kalau misalkan ada yang emosi seperti itu adalah peran daripada pemimpin diskusi tersebut gitu. Ini juga kalau hari ini nih diskusinya teman-teman dan saya ternyata memanas misalkan, nah Fauji itu bisa menengahi gitu. Mungkin bisa di mute, mungkin baiknya. Atau melakukan hal-hal yang lain seperti itu. Tapi yang enggak ya kalau di mute mah itu kan tidak sesuai etika lah ya. Baik, Muhammad Aditya, apakah jawabannya sudah jelas? Ya baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sedikit ya dari saya mengenai kesimpulan daripada permasalahan ataupun persoalan yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk dalam sebuah diskusi itu diperlukan peranan penting dari sebuah ataupun seorang pemimpin diskusi gitu, yang dimana pemimpin diskusi ini tidak hanya memandu daripada jalannya diskusi, tapi juga menjadi penengah dalam kegiatan diskusi tersebut. Kemudian selanjutnya berhubungan juga dengan soal ataupun pertanyaan dari teman-teman sebelumnya, bahwasanya dalam diskusi ini kalau misalkan tidak mau memuncak dalam perdebatannya, coba kita cari tahu atau cari cara bagaimana sih cara untuk menjelaskan daripada argumen kita dengan baik gitu, yang tadi disebutkan oleh Teteh dengan membedah atau lain sebagainya, dan memberikan apa ya value yang sebenarnya apa sih yang mau disampaikan gitu, jadi ke kemana-mana. Terus selanjutnya juga mungkin untuk pemimpin diskusi ini bisa membuat batasan daripada pembahasan kita itu akan membahas apa aja sih sebenarnya gitu. Jadi ketika ada orang yang memang agak melenceng, dia bisa oh kita ini bukan pembahasan kita nih, berhenti dulu gitu, kita cari yang satu jalan dulu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih juga Aditya sudah menyimpulkan mungkin ya. Baik, untuk karena yang dari tadi yang nanyanya laki-laki semua, Teh Ica pengen ngeliat dong cewek-cewek teknik nih, coba yang ingin bertanya bisa raise hand untuk cewek. Untuk Ica bisa on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Cica Septiana dari kelompok 5 dari jurusan Teknik Sipil. Izin bertanya Teh mengenai ya yang kita diskusikan sekarang mengenai metode diskusi. Nah, dalam suatu diskusi ada kalanya kan harus bertukar pendapat kayak gitu ya. Tetapi ada kalanya audiens dalam diskusi itu ngerasa pasif gitu, ataupun kayak ngerasa aku pengen berpendapat tapi ingat ke tadi yang etika diskusi, berpendapatlah secara ilmiah gitu. Itu harus bagaimana ya Teh? Apakah agar suatu diskusi itu aktif harus menerapkan yang berpendapat secara ilmiah itu, ataukah
bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan, seperti itu Teh. Oke, ini Cica atau Sika nih bacanya? Cica. Cica. Iya, betul. Iya. Sipil juga ada Teh Cica ya. Oke, Cica terima kasih ya. Untuk teman-teman juga untuk pertemuan selanjutnya ya, mohon untuk aktif juga ya. Perempuan juga boleh bersuara kok. Kalian nggak perlu takut kayak ngerasa di teknik banyaknya laki-laki terus kalian nggak mau untuk berpendapat, takut dan lain sebagainya. Nah, oke. Maksud daripada ilmiah itu gini. Pemikiran pribadi pun saya rasa pasti ada pencerahan dari apa gitu. Gitu kan? Maksudnya ilmiah di sini itu ketika gini. Kita membahasnya perihal perempuan katakanlah gitu ya. Berarti keilmuannya keilmuan yang emang berhubungan dengan perempuan gitu. Pemikiran kamu pun bisa masuk ke sana, tapi pembahasan kitanya perempuan seperti itu. Jadi secara tadi kan saya bilang ya, ilmunya itu secara pengetahuan gitu kan. Pengetahuan kamu tentang perempuan itu seperti apa? Karena dalam diskusi tadi kan sempat ditanyain juga ya di sebelumnya gitu ya. Kalau misalkan adanya bagaimana sih kalau misalkan apa ya dalam diskusi itu ya pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu kan. Saya bilang kan kalau misalkan diskusi itu harus orang yang emang mau mendiskusikan hal tersebut kayak gitu. Nah, jadi secara ilmiah itu bukan maksudnya kayak mata pelajaran ilmiah kayak gitu, mata kuliah ilmiah bukan seperti itu, tapi memang sesuai diskusiannya kayak gitu. Diskusian tentang pemerintah misalkan ya kita secara ilmiah membahasnya pemerintah gitu, ilmu-ilmunya ilmu-ilmu pemerintah kayak misalkan menurut buku ini seperti ini gitu. Menurut pemahaman saya perihal pemerintah seperti ini itu juga udah termasuk ilmiah gitu. Ilmiah itu maksudnya sesuai bidangnya kayak gitu. Maksudnya seperti itu, ilmiah itu bukan ilmiah harus bahasnya sesuai matkul dosen siapa misalkan kayak gitu, bukan. Cuma memang sesuai pemahaman terhadap topik tersebut itu udah disebut sebagai ilmiah kayak gitu teman-teman. Dari Cica. Ada tanggapan gak dari Cica? Sudah, iya Teh sudah mulai saya sudah tahu kan maksudnya dari kemana gitu. Nah, izin bertanya lagi Teh, kan iya ya kadang diskusi itu ada kalanya audiensnya pasif. Nah, gimana sih caranya biar audiens yang pasif itu bisa lah seenggaknya mengeluarkan pendapat atau apa yang dia pikirkan selama diskusi itu sehingga diskusinya bisa berjalan lebih aktif dan solusi pun atau apa jalan keluar dari setiap orang bisa disampaikan gitu Teh. Ada berbagai faktor ya. Ada berbagai faktor kenapa diskusi itu audiensnya pasif. Bisa jadi faktor dari pembicaranya yang kurang asik lah untuk menyampaikan pembahasannya gitu. Atau kurang dimengerti dari pembahasannya itu bisa jadi faktor kenapa audiens pasif. Kemudian yang selanjutnya bisa jadi moderatornya yang kurang aktif. Moderatornya yang kurang membagi sesi misalkan, atau moderatornya yang kurang interaktif dengan audiens, itu bisa jadi. Tapi bisa jadi juga faktor selanjutnya, kita kadang audiens yang mau nanya tapi malu, mau nanya tapi takut salah gitu kan. Mau nanya tapi nanti takut disorakin orang-orang misalkan, atau malu kalau di Zoom kan kelihatan banget nih muka kitanya misalkan saya gak mau kalau mau nanya kan biasanya seperti itu kan. Jadi ada berbagai macam faktor. Kalau misalkan dari faktor acara, dari pembicara misalkan ya, pembicara bicaralah dengan bahasa-bahasa yang memang mudah dimengerti, ya dengan sesuai keadaannya. Atau misalkan pembicaranya banyak interaksi dengan audiens. Sama dengan moderator juga, moderator jangan kaku, misalkan jangan kayak gimana ya gitu dikit-dikit baca kertas gitu. Enggak, ini enggak nyindir ya Fauzi ya. Ini kayak ngasih tahu aja ke teman-teman semuanya. Jadi kita lebih lugai lagi gitu kan, kita lebih santai lagi pembawaannya biasanya kayak gitu. Biasanya kalau misalkan acara formal pun kita ada namanya ice breaking kayak gitu kan, itu momennya moderator atau pemimpin diskusi untuk berbicara gitu kan dengan audiens untuk ya ice breaking aja gitu untuk menyegarkan lagi suasana kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari apa ya sudut pandang audiens gitu kan,
Berbicaralah kalau emang, bertanyalah kalau emang ada hal yang ingin ditanyakan. Jangan kayak pengen nanya tapi malu. Jangan nanya tapi takut salah. Salah itu wajar. Salah itu nggak apa-apa gitu. Asal memang dari kesalahan itu kita belajar. Oh, harusnya dari itu ngomongnya kayak gini. Oh, kayak gini gitu. Saya pun dari maba, saya belajar bagaimana caranya untuk berbicara depan publik gitu kan. Gimana caranya menyampaikan pendapat dalam rapat. Jangan sampai dalam rapat kita diam aja, keluar rapat ngedumel, tadi tuh gue pengen ngomong ini tapi takut gimana. Jangan sampai ada kayak gitu. Ketika forumnya diskusi, diskusilah gitu. Ketika forumnya memang untuk bertukar pikiran, ya bertukar pikiran gitu. Jangan sampai di belakang ya. Di belakang malah kayak, ih tadi tuh gue begini gitu kan. Gue gak sependapat nih sama si, misalkan sama ketua BEM-nya gitu, gak sependapat. Ngomong aja gitu. Ngomong aja tapi memang sesuai etika yang ada. Tuh kan. Jangan kayak ya apa ya, kalau menurut orang-orang yang di daerah saya sekerap dewek gitu ya, sekarap dewek. Maksudnya kayak semaunya aja gitu. Nah, kayak nggak kayak gitu. Jadi gimana caranya untuk audiens ramai mungkin ya atau aktif kalau dari sisi pembicara dan juga moderator seperti tadi yang saya katakan, dari sisi audiens itu jangan pernah takut salah. Kalau misalkan mau tanyain aja kayak gitu, Cica. Oke, terima kasih Teh atas tanggapan dan jawabannya. Oke, last minute mungkin ya dari saya pribadi. Kayaknya saya menunjuk orang deh. Saya mau nunjuk orang deh. Bisa ditampilkan mungkin ya. Boleh, satu laki satu cewek. Saya kayaknya mau itu tuh siapa ya? Kayaknya bakal ke yang tidak on cam kali ya. Saya ingin tahu pemahamannya sampai mana. Apakah dari tadi cuman ngedengerin, emang benar-benar ngedengerin atau enggak? Boleh sama moderator? Buat kelompok 10 yang namanya Pipik Taufik bisa on cam sama on mic. Silakan ya, menyimpulkan, bukan menjelaskan. Menyimpulkan apa saja materi yang didapat hari ini. Buat Pipik bisa on mic. Boleh next aja mungkin ya, kalau nggak ada ini. Buat nanya Pascal dari kelompok 9 bisa on mic. Atau siapa aja lah yang mau, soalnya kan kalau misalkan online kayak gini kita keburu waktu ya. Sangat disayangkan aja tadi teman-teman yang dipanggil. Siapa aja deh yang mau menyimpulkan. Boleh perempuan, boleh laki-laki, silakan raise hand aja mungkin.
Hanif Rahman Aulia dari kelompok 7 bisa menyimpulkan apa saja dari pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas, Bang Teh? Baik, Hanif bisa menyimpulkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas, Bang Teh? Baik. Izin menyimpulkannya, Bang Teh. Yang pertama itu tadi pengertian diskusi, selanjutnya tujuan dari diskusi, terus metode diskusi, lalu peran penting dari seorang moderator dalam sesi diskusi tersebut. Mungkin sekian, Bang Teh, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Hanif yang sudah menyimpulkan tentang materi pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya dari kelompok 4 Indri Winri Diasari. Buat Indri dari kelompok 4. Ya, izin menyimpulkan dari hasil pemaparan pemateri tadi mengenai metode diskusi. Untuk diskusi sendiri yaitu kegiatan bertukar pikiran antara satu atau lebih orang untuk sebagai tujuan untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Nah, diskusi sendiri memiliki beberapa etika, yaitu di mana salah satunya kita dapat berpendapat secara ilmiah dengan tidak memaksakan pendapat kepada orang lain dan melakukan diskusi dengan cara-cara yang baik, yang sopan dan juga santun, dan juga menghargai apa yang disampaikan oleh orang yang kita ajak diskusi gitu. Untuk dalam diskusi ini juga terdapat moderator diskusi yang bertugas sebagai pemimpin diskusi, di mana dia dapat menengahi ketika terjadi suatu perdebatan pendapat antara orang-orang yang berdiskusi gitu. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang menyebabkan suatu diskusi menjadi pasif. Di antaranya terdapat dari faktor diri sendiri, dari moderator diskusi. Kalau dari faktor diri sendiri yaitu misalnya ada keinginan untuk menyampaikan suatu pertanyaan atau pendapat, tetapi dia malu untuk bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Kalau dari faktor dari moderator diskusi, faktornya itu bisa jadi dia bingung untuk menengahi antara keduanya. Mungkin seperti itu deh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pascal dari kelompok 9 bisa mengaktifkan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran gak Teh? Yang saya tangkap dari materi hari ini, pertemuan ilmiah adalah untuk bertukar pikiran yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi. Ada beberapa metode dalam diskusi, yaitu... Maaf, sebelumnya Pascal bisa on cam.
Ya Bang, bisa Bang. Baik, silakan lanjutkan. Pengertian diskusi proses menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti. Dan bertujuan untuk berdiskusi adalah mencari solusi. Ada beberapa bentuk-bentuk diskusi, yaitu diskusi kelompok, diskusi panel, seminar, simposium, lokal karya, kongres, konferensi, dan sarasehan. Dan juga ada beberapa etika saat berdiskusi, yaitu berpendapat secara ilmiah, melakukan penyampaian dengan sopan, menghargai yang sedang bicara, dan terakhir tidak memaksakan pendapat. Itu saja yang saya dapatkan dalam materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Abang Teteh. Baik, terima kasih Pascal. Karena sesi penyampaian materi dan sesi diskusinya terakhir, sebelum ditutup, kita dari panitia LKM akan dipersilakan untuk memberikan kenang-kenang. Ya. Untuk berdiri. Baik, sekali lagi kami ucapkan kepada Teh Ica untuk pemateri LKM kedua ini, yaitu tentang metode diskusi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada moderator kita, yaitu Bang Fauzi Ahmad Zaidan yang telah membantu pemateri hari ini pada pertemuan 2. Untuk selanjutnya akan ada tambahan terlebih dahulu dari kedisiplinan. Kepada divisi kedisiplinan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja ya, buat kelompok 1, ketua kelompoknya bisa on mic sama on cam. Kelompok 1. Perkenalin diri kelompok 1 sebagai ketua kelompok siapa? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Darmawan dari kelompok 1, program studi informatika, dan juga sebagai ketua dari kelompok 1. Buat anggota kelompok 1 bisa raise hand semuanya.
Buat ketua kelompok 1 berapa orang total kelompok 1 anggotanya? Untuk kelompok 1 ada 19 orang untuk anggota kelompoknya. Ada berapa? 19 orang. 19 orang. Yang nggak hadir berapa orang? Yang tidak hadir ada 3 orang. Yang 1 orang itu dia izin off cam. Baik, terima kasih. Bisa turun. Terima kasih. Buat selanjutnya, ketua kelompok 2 bisa on cam, on mic sama resen dan perkenalin diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raka Gifari sebagai ketua kelompok 2. Buat kelompok 2 ada berapa total anggotanya? Untuk kelompok 2, total anggotanya yaitu 19 orang termasuk saya sendiri. Buat kelompok 2 bisa di resen semua anggotanya. Buat ketua kelompok 2 ada berapa orang yang nggak hadir? Untuk pertemuan untuk LKM pertemuan kedua ini yang tidak hadir yaitu 2 orang. Yaitu Peter Yusri Rizik dengan alasan acara keluarga dan ada sama Sofian dengan alasan acara keluarga juga. Buat kelompok 2 bisa turun. Lanjut buat kelompok 3. Ketua kelompok 3 bisa di raise hand. Ya, Silakan sudah, Bang. perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Ujang Yana Taryana dari Teknik Elektro 21. Saya ketua kelompok dari kelompok 3. Untuk LKM dari pertemuan 2 ini ada Bentar. Bisa di raise hand dulu buat kelompok 3 semua anggotanya. Oh, iya, Bang. Akan dilanjut. Dari kelompok 3 total ada 19 orang, yang tidak hadir ada 3 orang. Siapa aja dan kenapa nggak bisa hadir? Yang nggak hadir, yang pertama ada Bella Amanda, yang kedua ada dia, yang ketiga ada Saiful Rahman. Ketiganya belum ada konfirmasi sampai sekarang, Bang. Boleh diturunin buat kelompok 3. Lanjut ke kelompok 4. Ketua kelompoknya bisa di raise hand, on cam sama on mic dan kenalin diri. Ya, boleh kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ali dari kelompok 4. Untuk list pengabsenan tadi udah saya list ya, pas bagian pertanyaan. Bisa Yang tidak dulu. hadir itu Bisa dirasain dulu seluruh anggota kelompok 4. Rasain dulu. Boleh lanjut. Kelompok kami itu ada 19 orang ya, Kak. Udah gitu yang nggak hadir tuh cuma 1 orang, dan kabarnya sesuai dengan konfirmasi dia masih sakit dari kemarin. Udah. Iya, kenapa? 1 orang doang masih Ya, sakit keadaannya. Oh, masih sakit. Iya. Boleh turun buat kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5. Ketua kelompok 5 bisa di raise hand, on cam sama on mic dan kenalin dirinya. Kelompok 5
Oke, baik Bang. Perkenalkan, nama saya Alfa Fauzi Rahman. Saya mewakilkan dari ketua kelompok 5 karena ketuanya sedang berhalangan, Bang. Siapa ketua kelompoknya? Ikram, Bang. Seluruh anggota kelompok 5 bisa raise hand. Boleh lanjut. Kelompok 5, ada berapa orang yang nggak hadir pertemuan LKM sekarang? Eh, Tiga orang, Bang. 3 orang, termasuk ketua kelompoknya. Iya. Tahu gak alasannya kenapa gak bisa hadir? Yang satu sakit, Bang. Yang dua belum ada konfirmasi, Bang. Yang satu tes siapa? Irfan. Ayo ketua kelompoknya kenapa gak bisa hadir? Belum ada konfirmasi, Bang sih. Bisa turun buat kelompok. Lanjut ke kelompok 6, ketua kelompoknya bisa raise hand, kenalin diri. Izin A, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal dari jurusan Informatika, ketua kelompok 6. Di sini Buat kelompok, anggota ada bentar, buat kelompok 6 bisa di raise hand dulu. Boleh lanjut. baik Kak. Kelompok 6 ada 19 anggota, 15 yang hadir, 4 yang tidak hadir, 3 izin, yang satu nggak ada keterangan tanpa keterangan. Siapa yang tanpa keterangan? Jadi Setiawan A. Tapi udah dikasih tahu sekarang ada LKM. Udah di grup A, udah dikasih tahu. Ya, boleh turun. Baik Kak, terima kasih. Bahas selanjutnya kelompok 7, ketua kelompoknya bisa raise hand dan perkenalin diri. Cek, bismillah. Izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Maulidin Al-Haki dari kelompok 5. Sebelumnya mohon maaf buat ketua kelompoknya lagi izin katanya. Jadi diwakilin sama saya. Kamu kelompok berapa kamu? Kelompok 5. Kelompok 7. Tadi bilangnya kelompok 5. Kelompok 7, Pak. Mohon maaf salah tadi. Siapa mentornya kelompok kamu? Teh Anissa. Bahas kelompok 7 bisa di raise hand dulu anggotanya. Boleh lanjut. Ada berapa orang yang nggak hadir buat kelompok 7? Buat kelompok 7 yang nggak hadir ada 2 orang. Yang pertama Akmal, terus yang kedua Anissa. Kalau Akmal katanya kakaknya lagi ada nikahan di Bogor, jadi tidak bisa hadir. Kalau buat Anissa, katanya mau mengundurkan diri, Kak. Boleh turun buat kelompok 7. Boleh turun. Makasih ya. Buat selanjutnya kelompok 8, ketua kelompoknya bisa raise hand, on mic sama on cam dan mengenalin diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Bang.
Nama saya Yoga Pratama dari jurusan Teknik Sipil. Saya ketua kelompok 8, Bang. Buat seluruh anggota kelompok 8 bisa diresen. Bisa lanjut. Berapa orang yang nggak hadir? Setahu saya, Bang, yang tidak hadir ada 5 orang. Solihin, Geitsa, Torik, Yogi, dan Fikri Aziz. Untuk yang konfirmasi, ada Yogi, Bang, karena dia izin karena menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Untuk keempat orang tersebut, kalau ke saya belum ada konfirmasi, Bang. Terima kasih. Tapi kamu udah ngingetin sekarang ada LKM. Udah, Bang. Mohon maaf, Bang. Masuk. Solihin hadir, nggak? Cuma tadi telat udah konfirmasi ke kakak pembimbing. Jadi gimana ketua kelompok 8? Berapa orang yang nggak hadir? Jadi untuk yang saya ketahui jadi 4, Bang, karena Solihin tadi konfirmasi telat. Boleh turun buat kelompok 8. Buat selanjutnya kelompok 9. Ketua kelompoknya bisa raise hand, on cam sama on mic, dan kenalin diri. Baik, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arya Faisal, saya dari Ketua Kelompok 9. Buat kelompok 9, semua anggotanya bisa di raise hand. Boleh lanjut. Ada berapa orang yang hadir sama nggak hadir dari kelompok 9? Yang hadir ada 12 orang, Kak. Terus yang berhalangan hadir ada 3 orang. Ada yang sakit dan ada yang acara kepentingan keluarga. Terus 4 orang lagi itu belum ada keterangan, di grup juga jarang muncul. Tapi sudah diingatkan akan ada LKM pertemuan kedua untuk hari ini. Boleh turun buat kelompok 9. Buat selanjutnya kelompok 10. Ketua kelompoknya bisa raise hand, on cam sama on mic, sama kenalin diri. Izin memperkenalkan diri, Bang. Saya Fisa Ardiansah dari kelompok 10 sebagai ketua kelompok 10. Buat seluruh anggota kelompok 10 bisa di raise hand. Boleh lanjut, ada berapa orang yang nggak hadir dari kelompok 10? Untuk anggota kelompok 10 ada 17 dan yang tidak hadir ada 4, Bang. Dengan alasan yang pertama ada Ocha sakit, ada Rizhan dan Azfa itu keperluan keluarga, dan yang terakhir yang keempat ada Teguh lagi perjalanan keluar kota, Bang. Boleh turun buat kelompok. Baik, terima kasih. Buat selanjutnya kelompok 11 bisa raise hand, ketua kelompoknya sama kenalin diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalal Al-Faruq. Untuk kelompok 11, Anda bisa di-raise dulu. Bisa di-raise dulu anggota kelompok 11. Untuk kelompok 11 berjumlah 19 orang, yang tidak hadir hanya 1 orang, Bang, dikarenakan izin ada pekerjaan di luar kota. Boleh turun buat kelompok terakhir.
Kelompok 9, ketua kelompoknya mana? Terima kasih, Bang. Kelompok 9, ketua kelompok 9. Iya, ini saya, Kak. Saya, Bang. Jadi kan ada 4 orang ya yang enggak itu jarang nongol di grup. Bisa disebutin siapa aja? Iya bener, Bang. Ada siapa aja? Di grup WA-nya gak ada namanya, Bang. Bentar dulu, Bang. Mau cari dulu di IG. Udah lama ingetin aja sama kamu. Kenapa? Tanya baik-baik. Ajakin lagi, follow up lagi. Teman keempat itu yang jarang muncul. Rangkul lagi. Iya, baik, Bang. Terus buat selanjutnya tadi Pipik sama waktu sesi tanya jawab, Pipik ada dari kelompok 10. Ada, Bang. Udah izin tadi ke mentor buat on cam sebelumnya. Iya, udah, Bang. Udah izin ke mentor. Buat selanjutnya ada pemaparan tugas buat Rasul, silakan. Oke, izin masuk. Izin masuk. Untuk tugas pertemuan 2, yang pertama ada resume materi yang barusan disampaikan oleh Teica, ditulis di buku sampul biru, dipakai pulpen biru, dikumpulkan paling lambat jam 6 maghrib nanti atau jam 18.00. Untuk tugas yang kedua, tugas kelompok berupa membuat esai dan pamflet dengan cara mengkaji tentang permasalahan atau isu sosial yang berada di lingkungan sekitaran Kota Tasikmalaya, dan diwajibkan untuk survei, turun langsung ke tempat yang akan diangkat isu atau permasalahannya, dan juga buat dokumentasinya. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Bang izin bertanya. Kalau nggak ada, Bang, kalau dirasa cukup, saya kembalikan ke moderator, ke MC. Apa yang sudah dapat diterapkan dan diimplementasikan ya, serta penugasan yang telah diberikan pun dapat teman-teman kerjakan dengan baik. Karena tugas
indikator penilaian lulus apa tidaknya teman-teman kan LKM ini. Terlebih dahulu, tapi sebelum ditutup, Halo. panitia akan mengadakan sesi dokumentasi kepada teman-teman semua yang belum menyalakan kameranya, harap on cam terlebih dahulu. Kepada panitia diharapkan untuk membantu mendokumentasikan terlebih dahulu. Oke, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide ke empat, 1, 2, untuk slide terakhir 1, 2. Oke, terima kasih kepada Divisi Pukdok yang telah membantu mendokumentasikan. Belum teman-teman meninggalkan room Zoom, teman-teman harap mengisi dulu presensi yang akan disebar nanti di kolom chat. Untuk waktu pengisiannya hanya 15 menit. Kepada panitia, tolong untuk membantu menge-share linknya di kolom komentar. Mengisi linknya. Temuan kedua, terima kasih pada seluruh peserta. Mas Hari pamit undur diri. Dan yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di LKM pertemuan ketiga nanti pada hari Kamis 7 Juli 2020. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini, hari ini, aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti, yang pasti, yang pasti. Cek, cek, cek. Do you have the time
to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone.